diberikannya di dalam kulungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus lahir berarti diciptakan. Kalau memang Yesus Tuhan, pertanyaan saya adalah apa yang sudah diciptakan Yesus? Pernahkah Yesus menciptakan langit? Pernahkah Yesus menciptakan bumi? Pernahkah Yesus menciptakan manusia? Bahwa dalam sejarah Yesus pernah punya mukjizat menghidupkan orang mati, dan satu-satunya cuma itu saja. Itu adalah namanya mukjizat. Apa itu artinya mukjizat? Alladzi kharijun minal ada, sesuatu yang keluar dari hukum alam. Mohon maaf, sudah habis. Allah Akbar, hadis. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah mendengar pemaparan dari Bapak Ustaz Syamsul Arifin Nababan. Kita akan mendengarkan pemaparan dari nanti pihak Kristen. Tapi sebelumnya ingin izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata buat kita. Debat ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pak Doni, ini untuk mencari kebenaran. Dan tadi sudah disampaikan sangat luar biasa, dan tugas dari pihak Kristen lah nanti yang harus menjawabnya. Dan saya sangat merasa terhormat berdiri duduk di sini sebagai moderator, karena ingin saya sampaikan bapak-bapak yang saya hormati, seperti yang dikatakan tadi bahwa dari pihak Islam hal ini, debat seperti ini sudah biasa. Tapi dari pihak Kristen jarang sekali, dan kami mengalami banyak kesulitan dan pertentangan yang datang dari pihak Kristen sendiri. Bahkan gedung lama tidak dapat karena semua pada takut. Tetapi kita bisa saksikan bersama wajah-wajah saudara-saudara kita yang kita hormati dari pihak Muslim. Mereka wajahnya cerah, senyum, tidak menakutkan, ya. Dan kita bersyukur bahwa kita saling menghormati satu dengan yang lain. Agama apapun yang kita percayai adalah anugerah bagi kita. Dan di tempat ini tidak ada pemaksaan. Silahkan dengarkan pemaparan baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Kita semua lah yang memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan bagi pihak Kristen, jangan takut bertemu dengan siapa saja, karena Tuhan menyertai kita dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kalau tidak seizin Tuhan. Maka biar debat kali ini seperti singkatannya kami buatkan, dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terkendali. Mari kita semua berusaha mengendalikan diri masing-masing, karena jikalau kita dapat mengendalikan diri kita masing-masing, maka kita adalah orang-orang terhormat dan bermartabat. Dan saya akan sampaikan singkat saja beberapa 3 orang ya dari pihak Kristen. Yang pertama adalah Bapak Dr. Anwar Chen. Beliau ini konsultan ahli Lembaga Alkitab Indonesia, dan beliau adalah beliau adalah pengawas, ketua Dewan Pengawas Yayasan Ephata Marturia, dan juga sebagai salah satu pengajar di Kalam kursus Alkitab Am yang dinaungi oleh Yayasan Ephata Marturia serta Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus. Dan yang berikut adalah Bapak Syaifuddin Ibrahim. Beliau dari agama Islam dulunya, dan kini tetap beragama Kristen ya. Kerjanya menginjil kemana-mana. Kalau Bapak Dr. Anwar Chen, Pendeta Dr. Anwar Chen, orangnya agak soft. Tapi yang satu ini ya orangnya agak garang
ya, tapi hatinya baik. Dan ganjil sekali beliau pada siang hari ini. Kerjanya menginjil, pokoknya menginjil, menyampaikan berita sukacita, yaitu Injil Kristus. Beliau tidak pernah takut. Kadang-kadang membuat kita beberapa kali pergi menginjil, terutama pernah di Pematang Siantar, membuat yang menyertainya agak gugup, saking beraninya beliau. Nanti kita saksikan keberaniannya. Dan yang berikut adalah Bapak Pastor Joshua Dewo. Beliau adalah pembina dari Yayasan Evata Marturia. Jadi Yayasan Evata Marturia ini lahir dari beliau, dan juga pendiri Kalam Multi Program, pengasuh dari Kalam On Air. Dan beliau ini panggilannya adalah seorang pengajar, guru, dan juga seorang gembala karena menggembalakan jemaat dari Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Dan inilah ketiga pembicara kita hari ini dari pihak Kristen, dan segera saja akan saya sampaikan untuk kita dengarkan bersama. Apakah Bapak Dr. Anwar Chen ini soft, masih soft atau sudah agak garang dikit? Ya, saya langsung persilahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Anwar Chen. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Katanya menurut kebiasaan tradisi rabini, yaitu para rabi, yang berhak duduk itu memang para rabi, sedangkan para murid berdiri. Dan saya merasa tetap seorang murid. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang langka ini. Saya sendiri biasanya kalau diundang, dialog yang lunak-lunak. Penghujung tahun 2012 saya diundang untuk membawakan sebuah tema, Ibrahim, Bapak Lintas Iman, Bapak kita bersama. Tentunya saya dari perspektif Alkitab Ibrani. Ada juga ternyata pembicara Yahudi dari Amerika yang diam-diam masuk. Tentu saja tidak secara resmi, hanya kebetulan datang lalu diminta pendapatnya. Lalu kemudian ada juga pembicara dari teman-teman kita Muslim. Dialog yang santun, tapi menurut saya terlalu soft. Kenapa demikian? Benar sekali tadi sudah digarisbawahi, kita ini ada semacam trauma. Kita takut berhadapan muka, padahal berhadapan muka itu tidak harus menyeringai. Bisa sambil senyum-senyum toh. Belajar satu sama lain, dan tentu saja ada hak dan ruang yang sangat luas bagi kita untuk berbeda. Istilah orang Inggris, agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Saya rasa itu hak asasi manusia yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Apalagi dalam soal iman, sesuatu yang begitu hakiki, yang memang dilindungi oleh hak asasi manusia, undang-undang hak asasi manusia sejagat ini. Dalam rangka itulah ketika saya diundang, awal-awalnya saya bertanya-tanya, mau debat apa ya? Tapi begitu debat itu didefinisikan, wah, saya merasa berbesar hati. Ini adalah dialog edukatif. Sekali lagi edukatif. Kita belajar bersama. Saya belajar dari teman-teman, bapak-bapak yang terhormat ini, para mualaf, ya. Mualaf berarti nyebrang, kan begitu ya. Saya sendiri biarpun namanya Anwar, saya bukan mualaf dalam arti benar. Itu hanya karena bapak saya, ayah saya itu rajin bergaul dengan teman Muslim. Lalu rupanya dia kehilangan ide. Kalau anaknya lahir apa ya namanya? Temannya bilang udah kasih aja Anwar. Makanya sering dicocokkan, kok nggak cocok ini gitu. Ya itu saja sebagai semacam pengantar awal. Saya berterima kasih hari ini saya bertemu dengan seorang teman dari Sumatera Utara. Dari logat saya sudah bisa diduga, gak jauh-jauh saya dari Danau juga. Ya, bedanya mungkin ukuran mata. Walaupun istri saya itu dari orang seberang, yaitu orang Batak. Jadi karena itu saya sengaja memilih untuk berdialog dengan yang orang Batak bilang pihak.
Hula-hula. Kan gitu. Nah, tentu saja ini membuat saya semakin tertarik. Saya sedikit belajar tentang Ustadz Nababan ini, ya. Nababan itu marga besar, ada pimpinan gereja terkenal sekali. Marga itu, karena itu saya terdorong. Apalagi ada informasi bahwa Pastor Nababan, maaf Ustadz Nababan, salah ngomong saya. Mungkin dulu pernah pastor. Nah, Pak Ustadz Nababan ini pernah menjadi bagian dari kami. Pernah bahkan menimba ilmu dari Nomensen. Dan saya adalah alumnus STB Nomensen. Jadi kita gak apa-apa, sama-sama tapi berbeda kan gitu. Lalu tentu saja dalam perbedaan itu juga sekaligus bukan hanya terkait dengan perbedaan identitas. Pada waktu yang sama dalam perbedaan itu kita tahu ada perbedaan sudut pandang untuk melihat Alkitab yang dulu juga tentu sudah dibaca oleh Pak Nababan. Sah-sah saja kan gitu. Dan hari ini meminjam satu istilah yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3:15, tugas saya adalah memberi pertanggungjawaban atas iman yang saya pegang kalau itu diminta. Tentu saja dalam semangat lemah lembut, santun dan terhormat. Karena dirasakan begitu janggal, bahkan sedikit menjungkir balikkan logika kita, bagaimana mungkin dia yang tidak terbatas itu bisa hadir dalam ruang dan waktu menjadi terbatas. Karena itu kesulitan kita. Jangan kira ini kesulitan teman-teman saya Muslim, bukan. Ini kesulitan bahkan di kalangan Kristen. Oleh sebab itu, tidak banyak versi-versi Kristen awal muncul berbagai gambaran tentang Isa Al-Masih Yesus Kristus yang hanya setengah manusia, yang sebenarnya agak merupakan semacam jelmaan yang tanggung-tanggung. Karena tidak bisa menerima bahwa yang terbatas itu adalah juga bagian dari yang tidak terbatas. Lalu apa kata kita? Tadi saya senang salah satu ciri yang sudah dikemukakan oleh Ustadz Nababan adalah bahwa yang disebut dengan Tuhan itu tidak bisa ciptaan, betul nggak? Ya, dan harus pencipta. Apakah Alkitab pernah mengemukakan bahwa Yesus Kristus itu pencipta? Kalau saya tanya orang Kristen, tahu nggak jawab? Untuk itu, saya ajak kita membaca Alkitab. Apakah sudah ditayangkan? Ya, sebelum itu saya bergeser sedikit, karena saya kira ini bukan soal hanya Alkitab. Saya sependapat dengan teman-teman kita Muslim dan menegaskan sekali lagi, tauhid yang dipegang di dalam Alkitab, termasuk Perjanjian Baru, adalah tauhid yang sama yang dipegang oleh umat Yahudi. Sama. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad, Walahatta et Adonai Eloheka, Bekol Lebabka, Bekol Nafjeka, Bekol Mo'odecha. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ditulis dalam kitab Ulangan. Umat Yahudi yang saleh minimal 2 kali sehari harus mengungkapkan itu. Mirip dengan teman-teman kita kalau mengucapkan kalimat syahadat. Sama. Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah Perjanjian Baru tidak mengandung yang sama ini? Saya senang, bangga bahwa Pak Ustadz ternyata juga mencermati Perjanjian Baru. Dan ini yang dipegang teguh dalam Perjanjian Baru. Aku Israel kurios teok Simon, kurios estin. Kai agape ses kurios teok su, ex oles tes cardia su, ex oles tes suke su, ex oles tes diano su, ex oles tes ispo su. Artinya sama saja, sami mawon. Karena itu tidak akan saya terjemahkan ulang. Memang ada sedikit bedanya. Tuhan yang diyakini orang Kristen
dan Yahudi itu adalah Tuhan yang tidak pilih bahasa khusus. Tiba di Batak, berbahasa Batak dia, karena semua bahasa miliknya. Sehingga penerjemahan diri lintas budaya bahasa itu persoalan biasa bagi kitab suci yang kita pegang. Yang penting isinya tetap sama, kandungannya tetap sama. Dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi, mohon maaf rupanya ada gangguan di komputer saya, tapi tidak apa-apa, saya lanjut saja. Ya, dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani tadi, pengakuan iman yang sama dipegang teguh. Kita jangan pernah lupakan, umat Kristen pertama itu adalah orang Yahudi. Kalau saya baca riwayat perjalanan umat Yahudi, khususnya menjelang zaman perjanjian baru, dengan segala penganiayaan yang mereka terima karena tauhidnya, banyak mereka yang kemudian harus dibunuh demi tauhidnya. Mereka akan pertahankan mati-matian soal keesaan Allah. Sehingga luar biasa aneh kalau dalam perjanjian baru itu justru dijungkir balikan. Persoalannya adalah bagaimana persepsi saya untuk melihat kembali soal tauhid tadi. Yang tadi sudah dikemukakan pertama dalam bahasa Ibrani, lalu dipertahankan kembali di dalam bahasa Yunani. Nah, di sini karena komputer saya nggak ada, saya baca dari teks perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. En arche en hologos kai hologos en prostontion kai theos en hologos. Utos en arche prostontion panta di auto egeneto kai choris auto egeneto ude en. Pada mulanya adalah firman atau sang firman, logos. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia ini sejak mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, saya ulangi lagi, segala sesuatu pantang di auto melalui dia egeneto jadi. Ya, kai choris auto egeneto udah en. Di luar dia tidak ada pun apapun yang jadi. Singkatnya, segala sesuatu itu jadi oleh dia, melalui dia. Sekarang saya akan baca lanjutannya di ayat 14. Kai hologos sax egeneto kai esgenesen en humin kai eatesa mata kondekson autu dokson hoson benos Paramatros, Fleres Karitos Kai Alipias. Dengan kata lain, yang di ayat 14, hologos firman di ayat 1 sampai 3 itu, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan menjadi ada di dalam dunia ini, itu telah menjadi manusia. Amen. Dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia. Ibu bapak, matematikanya nggak terlalu tinggi-tinggi, nggak perlu harus dapat PhD untuk bisa memahami itu. Kalau ada yang disebut dengan hologos, yang ada sejak mulanya bersama dengan Allah, dan bahkan disebut sebagai adalah Allah, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, lalu kemudian di ayat 14 dikatakan dia telah menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ini adalah bantahan dari Injil sendiri terhadap apa yang baru dikatakan oleh Ustaz-Ustaz. Jadi ada perbedaan sudut pandang, perbedaan informasi. Saya tidak tahu apakah Ustaz sudah baca seluruhnya, tapi jelas bahwa di dalam ayat itu terang benderang ditegaskan, dia yang sejak kekal ada itu adalah dia yang memilih untuk hadir di dalam ruang dan waktu sebagai manusia. Yang Maha
kuasa berkuasa untuk menjadi yang lain, tetapi yang lain tidak berkuasa untuk menjadi yang maha kuasa. Ini penegasan yang harus kita pegang. Kalau tidak, berarti tauhid kita tidak benar. Di situ pertaruhannya, Ibu Bapak. Dan itu yang membuat saya berani mempertahankan. Kami pegang tauhid yang sama, yang itu juga, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Di situ kita harus tegas. Kalau tidak, berarti kita mengkompromikan iman kita. Dan sama seperti itu juga, kita jangan pernah lupakan bahwa teman-teman kita orang Yahudi punya kesulitan yang sama. Saya pernah belajar di Yerusalem, bertemu dengan teman-teman Yahudi, berdialog, dan izinkan saya menggarisbawahi, jangan pernah bayangkan bahwa orang Yahudi anggap Kristen itu temannya. Jangan. Itu asosiasi yang gak ada dalam kenyataan. Ini sekaligus bagi saya untuk mengkoreksi berbagai persepsi yang salah. Mereka bahkan tidak ngerti kalian siapa. Untuk teman-teman saya yang Kristen, jangan GR, gak ada. Mereka gak tahu. Ketika bertemu dialog di Universitas Ibrani lah, saya pernah berdiskusi dan menyadari, ada satu dilema yang sangat besar yang dihadapi oleh teman saya yang Yahudi. Dirampungkan. Dengan ini saya akan akhiri. Dia katakan, memang sulit kami untuk bisa memahami bagaimana salah seorang dari kami itu juga adalah wujud dari Dia yang tidak terbatas itu. Kan gitu. Disitulah saya menegaskan kembali, tergantung bagaimana kita cara melihatnya. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menjadi yang lain, terlalu besar bagi yang lain untuk menjadi Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran dari pembicara Muslim, Bapak Ustadz Widi Muljana. Waktu dan